Kisah mengenaskan bau busuknya Abu Lahab menjelang ajal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang Islam pasti tahu dengan Abu Lahab. Hal ini karena namanya diabadikan Allah dalam Quran ketika ia bersama istrinya dijebloskan ke dalam api neraka. Akan tetapi, banyak di antara kita yang tidak mengetahui bagaimana matinya seorang musuh Allah bernama Abu Lahab ini. Ia adalah pembesar bangsa Quraisy yang juga merupakan salah seorang paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata yang menyebabkan matinya Abu Lahab adalah sebuah pukulan yang dilakukan oleh seorang Syahabiyah yang mulia. Beliau adalah Lubabah Al-Kubra yang dikenal dengan panggilan Ummu Fadl binti Al-Harits radhiyallahu anha. Wanita yang juga menjadi saudara kandung Sayyidah Maimunah binti Al-Harits radhiyallahu anha. Ummu Fadl tercatat sebagai wanita kedua yang masuk Islam setelah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ummu Fadl juga adalah seorang istri dari sahabat yang mulia sekaligus paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Al-Abbas ibn Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Rasulullah sendiri sering mengunjunginya dan beristirahat siang di rumahnya. Keluarga mulia ini juga termasuk salah satu tempat bersandar Rasulullah pada masa sulit. Lain halnya dengan Ummu Jamil. Meski kata Jamil terlekat di namanya, namun perangai dan tingkah lakunya jauh dari keindahan. Sebagai istri Abu Lahab, Ummu Jamil adalah wanita yang terkenal aktif memusuhi dan memerangi Islam. Tak jarang di antara dua keluarga yang masih sangat dekat hubungannya itu menimbulkan percekcokan. Ummu Fadl bersama suami dan anak-anaknya pun kemudian sepakat untuk menyembunyikan keislaman mereka karena khawatir dengan kejahatan kaumnya. Namun Allah berkehendak lain, Al-Abbas malah tertawan di tangan kaum muslimin saat perang Badar. Kondisi kaum muslimin yang belum mengetahui perihal keislamannya sedikit banyak menyulitkan Rasulullah. Alhasil beliau pun menebus sang paman Al-Abbas seperti orang musyrik lainnya. Taktik ini dilakukan agar rahasia keislaman Al-Abbas tetap tidak terbongkar oleh orang-orang Quraisy. Ummu Fadl pun melihat kemarahan orang-orang kafir termasuk iparnya, Abu Lahab. Kekalahan kaum kafir dalam perang Badar sangat mengiris hati iparnya tersebut. Ummu Fadl pun mewanti-wanti keempat anaknya agar tidak menunjukkan raut wajah bahagia sehingga keislaman mereka tetap tidak bocor ke telinga kaum Quraisy. Namun sebuah kejadian betul-betul merubah segalanya. Hal ini bermula ketika Ummu Fadl beserta seorang budaknya bernama Abu Rafi turut mendengarkan perbincangan di ujung rumahnya antara iparnya dan keponakannya Abu Sufyan ibnul Harits. Saat itu, Abu Sufyan menceritakan kepada Abu Lahab bagaimana kaumnya kalah melawan kaum muslimin. Dia pun hanya bisa marah-marah dan melontarkan sumbah serapah atas kenyataan itu. Sebaliknya, di ujung rumah, Ummu Fadl justru sangat bersuka cita atas apa yang didengarnya. Abu Sufyan berkata, "Demi Allah, walau demikian aku tidak akan menyalahkan mereka karena kami menghadapi manusia-manusia putih berkuda putih di antara langit dan bumi dan tidak ada yang mampu mengalahkan mereka." Tentu saja Ummu Fadl merasa bahagia mendengarnya, akan tetapi Abu Rafi tidak lagi mampu menahan rasa bahagianya hingga kemudian ia berteriak, "Demi Allah, itu adalah para malaikat." Mendengar teriakan itu, Abu Lahab bangkit. Dengan diliputi rasa marah, ia lantas menghampiri Abu Rafi, lalu memukulnya secara keras. Sontak saja melihat budaknya dipukul, Ummu Fadl menjadi lupa terhadap langkah untuk menyembunyikan keislamannya. Wanita mulia ini kemudian mencabut sebuah tiang yang ada di rumahnya dan lewat jiwa pemberani langsung menghajar kepala Abu Lahab lalu berkata, "Beraninya kamu memukul Abu Rafi saat tidak ada majikannya." Kepalanya terluka hingga banjir kucuran darah dari pentungan yang dilayangkan Ummu Fadl. Ia pun kemudian meninggalkan rumah saudaranya, Al-Abbas. Berselang 7 malam, luka tersebut semakin parah dan bekas pukulan itu menembus sampai otak hingga menyebabkan pembusukan. Orang-orang di sekitar pun mulai menjauhinya. Para warga mencium bau tidak sedap yang keluar dari luka Abu Lahab. Mereka juga khawatir luka orang itu dapat menular menimpa mereka. Abu Lahab pun akhirnya hidup sendiri. Ia mengerang pedih tanpa ada yang membantu. Istrinya, Ummu Jamil, Hamalatul Hatab, yang seharusnya berada di sampingnya, justru pergi bersama anak-anaknya menjauhi sang suami. Dan naas, tak lama kemudian Abu Lahab benar-benar tewas. Selama 3 hari, jasadnya dibiarkan tergeletak tanpa ada yang bersedia menguburkan. Para warga tidak berani mendekati jasadnya. Akhirnya karena bau busuk yang kian menjadi, maka digali juga sebuah lubang kubur baginya. Bangkai Abu Lahab didorong-dorong dengan sebilah kayu sampai masuk lubang. Tidak hanya itu, prosesi penguburan pun berlangsung secara mengenaskan. Dari jauh warga melempari kuburan tersebut dengan batu hingga mereka yakin betul jasadnya telah tertutup rapat. Sebuah tragedi kematian yang lebih hina dari kematian seekor ayam sekalipun. Itulah akhir hayat yang dialami oleh manusia yang sombong kepada Allah dan menolak risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.